Hari ini kita akan membahas mengenai mediasi, khususnya dalam lingkup hubungan industrial, atau lebih mudah untuk dikenali dengan hubungan antara pekerja dengan perusahaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas apa itu mediasi. Pengertian mediasi sendiri secara umum adalah suatu upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak kepada para pihak yang berkonflik dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas konflik yang terjadi. Sehingga mediasi berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang produk akhirnya adalah merupakan suatu putusan hakim yang mengikat para pihak. Mediasi dalam hubungan industrial sendiri memiliki dasar hukum yang diatur secara khusus mengenai proses mulai dari awal mediasi dilakukan hingga proses mediasi berakhir. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian, apa itu mediasi dalam hubungan industrial? Dalam pasal 1 huruf 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyebutkan mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Dari pengertian tersebut, maka kita bisa lihat persamaan dan perbedaan mediasi secara umum dan mediasi dalam hubungan industrial. Persamaannya, pertama, sama-sama merupakan upaya dalam penyelesaian konflik, dan mediator yang netral yang tidak memihak salah satu pihak yang berkonflik serta sama-sama tidak memiliki kewenangan dalam memutus. Nah, perbedaannya, mediasi hubungan industrial khusus untuk menyelesaikan perselisihan hak, kepentingan dan hubungan kerja yang muncul akibat dari adanya suatu hubungan kerja antara pekerja dengan pihak perusahaan yang ditengahi oleh mediator. Dalam konteks hubungan industrial, seorang mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri, sehingga tidak semua orang dapat menjadi mediator dalam perselisihan hubungan industrial. Untuk lebih memudahkannya dalam mempelajari proses mediasi dalam hubungan industrial, maka mari kita lihat bersama dalam simulasi berikut ini. Mana sih perusahaan? Katanya minggu ini THR turun, tapi tunggu-tunggu gak ada. Yaudah, besok ke HRD aja kali ya. Brian, Ya. kamu THR udah dapat belum hari? THR, coba gue cek dulu ya. Oh iya, belum masuk lagi. Iya, katanya minggu ini THR turun, tapi gak masuk-masuk. Gimana ya? Iya lagi. Mana gue butuh banget duit lagi ya buat bocah-bocah. Belum lagi baju baru, ntar mudik. Iya. Apa kita ini ke HRD aja? Ya udah ya. Yuk kita Mau lapor aja. Jess ya? Iya. Isi bu. Isi dulu. Silakan. Bu Jess, katanya THR minggu ini turun, tapi ditunggu-tunggu kok belum masuk ya? Ya itu kan hak pekerja bu. Dari seminggu lalu harusnya udah masuk loh. Terus gimana Bu jadinya? Iya, begini ya. Jadi kan memang untuk kondisi perusahaan saat ini kan memang sedang mengalami kerugian.
kami belum bisa membayarkan THR pekerja di tahun ini. Jadi mohon dimengerti ya, mohon dimaklumi. Terus gimana Bu solusinya? Apa kita harus lapor ke dinas saja? Oke, selamat siang Ibu Jess dan Ibu El dan juga Pak Brian. Perkenalkan, nama saya Pak Di, mediator yang ditugaskan dalam menangani perselisihan hubungan industrial antara perusahaan kain terang dengan pihak pekerja. Oke, sebelum kita mulai mediasi pada hari ini, kepada para pihak, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke baik, perkenalkan saya Jess, saya HRD dari PT Kain Terang. Baik, perkenalkan saya Ellen dan rekan saya. Nama saya Brian. Kami operator produksi sekaligus perwakilan pekerja dan serikat pekerja dari PT Kain Terang. Oke, terima kasih untuk perkenalan dirinya. Oke, sebelum kita memulai mediasi hari ini, maka saya akan membacakan tata tertib mediasi agar mediasi ini dapat berjalan dengan lancar. Oke. Tata tertib mediasi adalah para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Para pihak tidak saling memotong pembicaraan. Para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Dan tidak merokok selama mediasi berlangsung. Dapat diterima? Oke. Selanjutnya mohon kepada Ibu El untuk menyampaikan tuntutan dari pekerja kepada perusahaan. Baik, terima kasih Pak. Kami perwakilan dari pekerja ingin menuntut pembayaran atas THR yang seharusnya dibayarkan pada minggu lalu. Namun sampai pada hari ini kami belum mendapatkan THR tersebut. Itu bagaimana ya Pak? Oke, benar terkait hal tersebut yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu El. Memang untuk perusahaan belum bisa membayarkan THR karyawan di tahun ini karena memang kondisi keuangan perusahaan kami sedang mengalami kerugian sejak tahun lalu. Untuk itu kami memohon kepada para pekerja untuk bisa memaklumi kondisi tersebut. Kami memahami Bu, Pak, kondisi perusahaan saat ini. Kami juga tahu bahwa kondisi perusahaan saat ini sedang mengalami penurunan omset. Karena kami tim produksi juga dapat melihat produksi tahun ini yang tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Namun THR, Pak, belum merupakan hak kami yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Karena THR juga sudah diatur oleh pemerintah. Jadi kami di sini untuk meminta pembayaran atas THR yang kami butuhkan. Baik, Bu El. Namun untuk kondisi saat ini, memang perusahaan kami masih belum memungkinkan untuk membayarkan THR seperti dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena memang kondisi keuangan kami di tahun ini kan memang sedang turun ya, kita mengalami kerugian. Di sini saya juga membawa dokumen yang akan saya berikan ke mediator. Ini dokumen berupa laporan keuangan di tahun lalu dan juga di tahun yang sedang berjalan, yaitu tahun ini. Mungkin bisa dipelajari. Jika tidak bisa dibayarkan seperti biasa, apakah perusahaan tidak ada cara atau mekanisme lain untuk membayarkan kami? Atau memang THR itu tidak bakal dibayarkan sama sekali? Baik, jika diizinkan untuk Pak Di, Bu El, dan Pak Brian, kami dari perusahaan bisa memberikan skema pembayaran, yaitu kita bayarkan 50% dari gaji karyawan dan akan kami cicil selama 6 bulan. Atau kita bisa bayarkan di 100% dari gaji, namun dengan skema pembayaran 12 bulan kami akan cicil untuk THR tersebut. Bagaimana? Bagaimana dari pihak pekerja terkait dengan usulan dari pihak perusahaan? Mengingat juga kan kondisi perusahaan juga sedang tidak baik-baik saja. Apakah dapat dipertimbangkan mengenai skema pembayaran yang ditawarkan oleh perusahaan? Maaf Bu, tapi kami tidak bisa terima sama sekali. Itu berat sekali untuk kami para pekerja Bu, karena THR ini sangat berarti bagi kami para pekerja. Dan kami tidak menerima skema pembayaran yang telah Ibu sampaikan, Pak. Baik, bagaimana Ibu Jess? Apakah dari pihak perusahaan dapat memberikan skema penawaran terkait pembayaran THR yang lain sehingga dapat diterima oleh pekerja? Baik, mungkin untuk kondisi perusahaan tadi sudah sempat dijelaskan ya Pak ya, kalau memang kondisi perusahaan keuangan kami memang sedang mengalami kerugian, sehingga memang untuk perusahaan sendiri sangat tidak memungkinkan untuk kami membayarkan THR
karyawan sebesar 100%. Jika memang para pekerja memaksa, maka perusahaan bisa tutup ataupun bangkrut. Dan saya rasa itu akan berdampak jauh lebih besar kepada para pekerja. Sehingga skema pembayaran maksimal yang bisa perusahaan berikan kepada karyawan itu ada di angka 85% dari gaji, dan dengan skema pembayaran dicicil selama 6 bulan. Bagaimana untuk Bu El, Pak Brian, dan mungkin dari Pak Di? Bagaimana Ibu El dan Pak Brian terkait dengan usulan yang baru disampaikan oleh pihak perusahaan? Mengingat kondisi perusahaan saat ini juga sedang tidak baik, sehingga apabila yang dipaksakan dilakukan pembayaran 100% itu dapat berdampak lebih buruk kepada perusahaan dan juga pasti akan berdampak kepada pekerja yang lain. Seperti yang tadi disampaikan, perusahaan bisa saja tutup sehingga ya itu akan berdampak ke semua pekerja, dan itu akan membuat penghasilan yang bisa didapatkan setiap bulan oleh pekerja itu bisa jadi terhentikan hanya karena pembayaran THR yang dipaksakan dibayar sekaligus. Bagaimana pendapat dan tanggapan dari pihak pekerja? Apakah dapat diterima? Mempertimbangkan hal tersebut, kami bisa saja menyetujuinya, Pak. Tapi kami perlu kepastian apakah pembayaran akan dilakukan sesuai disampaikan oleh Bu Jess? Apakah tidak? Bagaimana jika tidak? Oke. Menjawab hal tersebut, apabila pihak pekerja menerima penawaran dari pihak perusahaan terkait dengan pembayaran THR, maka kita akan membuat suatu kesepakatan tertulis dalam bentuk perjanjian bersama antara pihak pekerja dan juga untuk pihak perusahaan. Itu dilakukan ditandatangani secara bersama-sama. Kemudian dari perjanjian bersama yang telah ditandatangani tersebut nanti dapat didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, sehingga apabila pihak perusahaan tidak mengikuti dan tidak melaksanakan isi dari perjanjian bersama yang telah disepakati, pihak pekerja yang merasa dirugikan dapat mengajukan permintaan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Bagaimana jika seperti itu? Apakah sudah cukup memberikan jaminan dan kepastian terkait pembayaran THR dari perusahaan kepada pekerja? Baik Pak, kalau seperti itu kami bisa menerima tawaran tersebut. Baiklah, jika demikian maka saya simpulkan mediasi hari ini kita dapat menemukan kata sepakat, yaitu dengan kesepakatan pembayaran sebesar 85% dari gaji dengan tempo pembayaran selama 6 bulan yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Dari simulasi tadi, kita melihat penyelesaian perselisihan antara perusahaan dan pekerja dapat menemukan kata sepakat, sehingga dapat berakhir dengan damai dan kegiatan operasional perusahaan dapat tetap berjalan dengan normal. Namun, bagaimana jika tidak menemukan kata sepakat? Maka berdasarkan pasal 13 ayat 2, apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka mediator akan mengeluarkan anjuran tertulis. Anjuran tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga para pihak bisa saja untuk tidak mengikuti dan menanggapi anjuran tertulis yang dikeluarkan oleh mediator. Sehingga berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, apabila pihak yang merasa dirugikan dan tidak dapat menemukan kesepakatan dalam mediasi dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Demikian penjelasan dan simulasi mengenai proses mediasi dalam hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Terima kasih. Thank you.